Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan lihat dari Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 sampai 40. Ada satu kisah yang kita akan lihat, saudara, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11. Dan kita akan belajar bagaimana interaksi Yesus dengan murid-muridnya. Dan kalau kita menyimak dengan baik, saya percaya, saudara, di dalam interaksi Yesus dengan murid-muridnya ini, kita akan belajar satu prinsip hidup sebagai orang percaya yang menurut saya jauh lebih penting daripada banyak hal yang lain. Yaitu bagaimana kita menjadi seorang yang menyimak, memperhatikan firman. Karena seringkali pada perjalanan hidup kita yang hari ini kita jalani, sebetulnya Tuhan itu sudah berbicara. Tuhan sudah memberikan tuntunan, bahkan pengajaran, dan di dalamnya bahkan ada perintah yang ketika kita memberi perhatian, kita akan menjalaninya dengan baik, bahkan mencapai yang terbaik dalam hidup kita. Ayat 33 sampai ayat 40, mari kita akan baca bersama-sama Yohanes 11, ayat 33 sampai ayat 42, 3. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta." Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Mata saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Pada ayat yang ke-40, ketika Yesus merespon perkataan Marta, di ayat yang ke-39 itu, Marta berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Ayat 40, Yesus tidak menyanggah fakta yang disampaikan Marta. Banyak orang hidupnya hanya didasarkan kepada fakta. Bahwa dia bermasalah, bahwa dia tidak seperti yang lain. Dia mengalami tahun-tahun sepertinya tidak mencapai sesuatu yang baik. Itu bisa menjadi fakta siapa saja. Tapi coba renungkan pagi hari ini. Kemana hati dan pikiranmu engkau tujukan? Apakah hanya sebatas kepada fakta? Atau kepada perkataan Tuhan buat hidupmu secara pribadi? Atau engkau segera terlena dengan situasi yang selalu berubah ini? Makanya Yesus berkata, jangan sandarkan imanmu, pengharapanmu kepada sesuatu yang tidak kekal. Apalagi kepada harta kekayaan. Ayat 39 dan 40 saya akan baca sekali lagi.
Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu, yang mendampingi Lazarus sekian hari dalam sakit beratnya. Marta, saudara, orang yang meninggal itu, yang melihat bagaimana Lazarus makin merosot kesehatannya. Dan akhirnya meninggal. Jadi, kalau kita melihat sikon ini, kalau kita memperhatikan hidup kita, dan Tuhan justru berbicara, bertolak belakang dengan situasi hidup kita, bagaimana responmu? Bagaimana responmu? Dan responmu, saudara, adalah hatimu. Responmu adalah apa yang terkumpul di dalam batinmu. Responmu bisa merupakan iman, kepercayaanmu, atau justru sebaliknya. Sebuah percayaan akan rencana Tuhan. Yang sebetulnya tertutup akan membuka karena respon kita. Atau sebaliknya, pintu yang sudah terbuka malah jadi tertutup. Coba lihat ayat 39 dan 40. Saya berdoa kita diberikan satu hikmat untuk mencerna. Karena saudara, makanan yang kita telan saja di mulut dan jatuh ke perut, kalau kita tidak cerna, tidak menyatu dengan tubuh kan? Betul kan? Karena itu kalau dengar firman, sekali, Anda merasa belum cukup, aku dengar lagi. Aku buka lagi, aku dengerin lagi. Itu caranya. Bahkan kalau Anda baca kitab Ulangan, Tuhan menasihatkan melalui Musa di perjalanan, di pembaringan, sementara kau duduk-duduk santai, ceritakan firman. Supaya apa? Anak-anakmu hidupnya merefer, memakai referensi firman, itu menjadi tolok ukur pikirannya. Gitu. Sayangnya saudara, kita seringkali memakai atau merefer tolok ukur perjalanan kita di depan kepada apa? Kegagalan masa lalu. Coba kalau Anda bersahabat dan tiba-tiba Anda clash dengan sahabat Anda. Tiba-tiba dia bilang, aku mau datang nih ke kotamu, aku mau jumpa. Apa yang muncul? Clash itu kan? Itulah manusia. Makanya Tuhan harus merubah. Dan itu tanggung jawab kita yang paling besar, bukan dia. Waktu Kain tidak suka dengan adiknya, karena persembahan adiknya yang diterima. Tuhan bilang kan, dosa sudah mengintip. Tapi yang bertanggung jawab menanggulangi dosa bukan Tuhan. Tapi Kain. Katakan, aku yang bertanggung jawab. Bukan kamu, kasih tahu kanan kiri, bukan kamu. Bukan kamu. Bukan kamu. Terus kasih tahu dulu, bukan Pak Pendeta. Apakah cuaca berbeda hari ini? Agak panas? Di dalam atau di luar? Di luar ya. Puji Tuhan, haleluya. Gini kekasih-kekasih Tuhan. Kita lihat ayat ini ya, supaya Anda nangkep betul-betul. Hidup kita yang kita akan jalani Senin, haleluya, Senin. Coba merefer kemana? Ketika waktu engkau diomeli bosmu kemarin, minggu lalu, merefer kemana? Kepada pekerjaan yang belum selesai? Langsung beban yang kemarin Anda bawa ke minggu ini. Makanya pikiran dan perasaan kita, gini saudara, jalani minggu depan. Tapi rasa yang di belakang yang negatif tuh kelepaskan gitu. Jangan nyanyi, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku di gereja saja. Hari Senin ke kantor, abang gak tahu aja. Tanggung jawabku ini bang, melebihi yang seharusnya.
Iya kan? Ke kantor kerja, ke rumah kerja lagi. Tanggung jawab gak ada habis-habisnya. Siapa bilang tanggung jawab gak ada habis-habisnya? Anda yang selesaikan dong. Sebagian besar orang ya yang bilang tanggung jawabnya gak ada habis-habisnya itu sebagian besar. Maaf ya kalau bukan ya. Itu karena mereka menundanya. Menundanya. Makanya yang dipercaya 5, segera bekerja dan menghasilkan 5. Yang dikasih 2, segera bekerja menghasilkan 2. Yang satu ngapain? Lihat-lihat YouTube, lihat scroll Instagram. Ya kan, oh ya buka TikTok. Udah jam 23:55, masih buka TikTok. Apa yang mau direnungkan ketika engkau tidur? Renungannya sama TikTokan. Saudara, mari lihat. Yesus aja masgul itu 2 kali ya. Lihat ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgul hatinya, ia sangat terharu. Yesus itu care, saudara, dengan masalahmu dan masalahku. Masalahnya Anda punya telinga terarah kepada dia atau tidak? Telingamu tuh kemana-mana seringnya. Ke perkataan orang. Nggak repot, saudara. Anda biarkan perkataan orang tuh lebih dominan. Padahal itu udah ngomong. Percaya saja. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Tapi di dalam muncul, bagaimana mungkin? Saudara, kemarin lagi doa malam. Saya percaya ada satu lawatan Tuhan yang baru. Roh Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Saya mengalami sesuatu yang aneh. Biasanya saya menyampaikan pesan Tuhan, nubuatan itu dalam mata tertutup. Tapi justru aneh ketika saya membuka mata, saya melihat beberapa orang, itu perkataan muncul di sini. Perkataan muncul. Ada beberapa yang sudah saya sampaikan, ada beberapa yang belum. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ini apa? Ini pikiranku sendiri atau sesuatu? Saya uji, saudara. Saya sampai mulai menyadari Tuhan mau bekerja dengan cara-cara yang baru untuk mempercepat prosesnya tergenapi dalam hidup kita. Supaya tiap-tiap waktu ketika kita datang kepadanya, dia meneguhkan kembali. Dia menguatkan kita kembali. Karena masalahnya bukan di kita, bukan di Tuhan, tapi di kita. Kembali lihat saudara, waktu Yesus masgul dan sangat terharu, ayat 34 dia berkata, di mana kamu baringkan? Di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Kira-kira waktu Yesus berkata, di mana kamu baringkan? Apa yang muncul di pikiran Anda? Oh, Yesus mau melayat. Betul nggak? Kita sudah belajar ya. Orang yang ordinary akan dikonsep dengan siapa dia yang kemarin. Tapi orang yang extraordinary itu membuka dirinya begitu luas kepada hal-hal yang baru yang datang dari Roh Tuhan. Kenapa banyak orang tidak bisa nabung? Karena dia lihat dia yang kemarin. Kenapa orang tidak berani melangkah di situasi yang baru? Karena dia lihat dia yang kemarin. Kalau dia lihat dia yang di depan, itu tadi namanya merefer. Referensimu apa? Kegagalanmu, kekalahanmu. Kalau Anda baca Alkitab bahasa Inggris, ada ungkapan according. Seturut kalau bahasa Indonesianya. Itu artinya Tuhan selalu bekerja di situasi kita yang sekarang seturut dengan perkataannya. Saudara, saya pengen menyampaikan sesuatu yang ini basic dasar.
Karena begini, makin banyak pengajaran yang disampaikan, kalau Anda tidak punya basicnya, tidak punya dasarnya, sayang. Anda belajar masak deh. Siapa yang suka masak di sini selain saya? Cowok-cowok, bapak-bapak. Siapa yang suka masak? Katanya Bang Daniel suka masak nih. Selain saya, siapa yang suka? Loh, masa nggak ada? Bapak-bapak yang suka masak. Kalau suka dimasakin ya saya percaya banyak sih. Suka dimasakin ya. Saudara belajar masak. Anda bikin brownies. Gosong. Anda tobat nggak? Anda mau mencoba 1.000 untuk brownies gosong. Mau dimakan bukan rasa coklat, rasa agak gosong. Coba Anda mau mencoba lagi nggak? Kalau Anda mau mencoba lagi, Anda harus membuang memori-memori kegagalan itu. Itu manusia cara kerjanya tuh begitu, saudara. Nah, saya mau tolong kita semua supaya manusia yang cara bekerjanya begitu itu sekarang berubah menjadi manusia baru. Yang selalu merefer kepada firman. Seturut dengan firman, aku adalah orang yang pulih, sembuh, berhasil. Haleluya. Dan jangan lihat dirimu dalam kacamata manusiawimu. Yang seperti Gideon berkata, aku orang yang hancur. Aku orang yang gak punya gambar diri yang utuh. Kalau lihat orang lain aku selalu jealous. Karena aku kayaknya gak punya keunggulan seperti orang itu. Saya mau kasih tahu saudara. Makanya jangan merefer kepada siapa engkau yang lama. Haleluya. Amin. Amin. Coba bangkit berdiri sebentar. Ingat dulu baju apa yang kemarin minggu Anda pakai. Dalam hitungan kelima harus sudah bisa jawab. Ada yang gereja ya. Puji Tuhan. Ingat? Oke. Oke, ingat dulu makanan apa yang hari Sabtu kemarin Anda makan? Oke. Mantap. Yang ketiga nih, yang ketiga. Coba perhatikan baik-baik nih, perhatikan baik-baik kata-kata saya. Ingat dulu makanan apa yang Anda akan makan besok. Gini saudara, itulah manusia rohani. Sebetulnya di imajinasi kita itulah kata-kata ingat. Anda harus bisa membayangkan, mengimajinasikan itu yang akan mengarahkan langkah kita. Nah, luar biasanya Tuhan ingin berkata begini, bukankah telah aku perkatakan kepadamu? Silakan duduk, puji Tuhan. Makan apa kita pulang? Coba lihat ayat yang ke-35. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ayat 37, Yesus hatinya teriritasi sekali dalam cerita Lazarus ini, saudara. Betul-betul teriritasi. Menurut Anda dikasih Tuhan Yesus. Kadang kita sendiri yang merendahkan diri kita. Dengan apa? Dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita dengan rencana Tuhan ke depan. Lanjut ya. Puji Tuhan. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus mau membuat satu peristiwa yang berbeda. Ya, mujizat, tapi sesuatu yang berbeda. Ayat 38. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kan sudah ditanya, di mana kamu meletakkan? Marilah lihatlah, kata Marta. Kirain orang-orang Yesus mau ngapain? Mau melayat. Mau melayat.
Ayat 38, maka masuklah pula hati Yesus. Jadi 2 kali ini double porsi, saudara. Teriritasi. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Orang mulai kebingungan. Berapa banyak kita tuh langsung ngerti maunya Tuhan. Sejujurnya saudara, kita tidak mengerti maksud Tuhan dengan baik tadi. Karena pikiran kita belum align, sejalur dengan perkataannya yang kemarin. Sekali lagi, kenapa hati pikiran kita belum langsung nangkep? Karena pikiran hati kita belum sejalur dengan apa yang Tuhan sudah katakan kemarin. Minggu lalu, hari Sabtu, hari Jumat. Nah, Marta, saudara orang yang meninggal itu, ayat 39, baca sama-sama. Berkata kepadanya, sama-sama, Tuhan, ia sudah berbau. Artinya apa? Sudah tidak mungkin. Sudah hancur Tuhan. Apa yang Anda percayai? Fakta. Sekian kali kita lihat orang meninggal, mana mungkin 4 hari tidak busuk. Atau Anda percaya kepada seseorang, satu pribadi yang saat ini menyertai kita sekarang dan ke depan. Lanjut kita baca, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 40 ini harusnya menimbulkan pertanyaan di dalam hati kita dong. Di mana Tuhan bicara? Kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas. Ayat 21, saya akan baca kisahnya dengan cepat. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Wow. Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, udah ngomong begitu hebat tapi nggak percaya juga saudara. Lihat, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ayat ini adalah sebuah pesan untuk situasi di depan kubur. Ayat ini, perkataan Yesus ini adalah sebuah pegangan yang harusnya kita pegang ketika mereka mendekati kubur Lazarus yang sudah 4 hari. Tapi sayangnya Marta tidak siap. Itu sebabnya, lihat ketika Yesus berkata pada 39, angkat batu itu, Marta saudara orang yang meninggal itu berkata atau merespon, Tuhan ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40, Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan, hari ini saya mau beri judul saudara, bukankah sudah kukatakan. Allah kita bertindak menurut firman-Nya. Khususnya firman-Nya yang telah Dia sampaikan. Di dalam hidup kita secara pribadi. Nah, hari ini kita harus belajar apa perenungan kita. Apa lebih didominan kepada masalah, kendala, tantangan, atau biarkan firman itu menguasai hati dan pikiran kita. Sekarang buka Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11, tolong Bang Adit baca. Iya. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 11 firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Sebab pemikiranku bukan pemikiranmu. Rancangan itu belum jadi. Rancangan itu konsep.
Rancangan itu sesuatu yang diniatkan. Dan Tuhan berkata dengan terus terang, apa yang kau niatkan, apa yang kau pikirkan, yang berdasarkan fakta itu, bukan aku. Lanjut. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian. Proses yang engkau pikirkan, itu bukan proses yang aku pikirkan. Engkau berpikir susah, engkau berpikir tidak mungkin, itu bukan dari aku. Haleluya. Masalahnya, apakah kita merefer kepada pengalaman pahit, kegagalan, atau merefer kepada perkataan Tuhan yang sudah dikatakan? Lanjut. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku Sangat-sangat dari jalanmu, kontras, sangat-sangat berbeda. Lanjut. dan rancanganku dari rancanganmu. Iya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke Tidak situ, kembali ke langit lagi, melainkan mengairi bumi, melainkan memberi sebuah dampak yang pasti, air untuk membasahi dan memberikan penghidupan. Terus, membuatnya subur, ya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. lihat ayat 11-nya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Berbahagialah orang-orang yang menantikan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah rema, itulah pesan yang diinspirasikan dan didorong oleh Roh Kudus. Perkataan firman yang kondisional tentang hidup kita. Makanya ketika Tuhan bilang begini, kamu jangan keluar kemana-mana, kamu jangan ke Mesir. Dia ngomong sama Ishak. Ishak taat. Setelah itu prosesnya terjadi. Saudara, saya datangi seseorang, saya berkata begini. Tuhan bilang tubuhmu butuh kekuatan. Itu sebuah permulaan yang nanti kalau kita ngerti dan nangkep perkataan itu istilah saya, saudara, ada sebuah perjalanan di depan yang oleh tubuh kita yang sudah dipulihkan, kita akan sampai di tujuan. Tapi kalau perkataan tubuhmu membutuhkan kekuatan dan kita, apa maksudnya? Saya jamin, saudara, itu firman hilang tenggelam dalam kesibukan kita. Lanjut ayat ini berkata, Bang Adit, ayat 11. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Terus? Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Wow. Jadi firman Tuhan punya bobot kepastian. Amen. Firman Tuhan punya satu kualitas tidak dapat diganggu-gugat. Kecuali kita tidak percaya. Lanjut dikatakan. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Betapa luar biasanya hidup kita yang melandasinya dengan perkataan firman, dengan perkataan janji. Kekasih Tuhan, sekian minggu ini saya dengerin lagi apa yang sudah saya sampaikan. Di pasutri, di ibadah minggu, saya sampai bilang, sebagian besar itu bukan keluar dari otak. Itu keluar dari roh Tuhan. Sampai saya sendiri saya nggak bisa bilang gini, Tuhan, aku nggak kenal yang lagi ngomong ini. Karena kalau aku kenal, itu artinya aku sudah merefer kepada knowledge, kepada apa yang ku tahu. Tapi kalau itu merefer kepada roh yang mendorong untuk berbicara, itu Tuhan. Saudara, jangan bicara tentang hidupmu merefer kepada apa yang kau tahu sebatas yang kau tahu. Merefer kepada apa yang roh di dalam batinmu ngomong. Sehingga kau akan berkata seperti Daud, aku tidak akan mati. Aku akan melihat dan menyaksikan kemurahan Tuhan di negeri orang hidup. Padahal dia udah sekarat. Haleluya, itulah Tuhan kita, katakan amin. Bobot perkataan Tuhan itu sudah dipastikan. Sudah digaransi. Tapi kembali lagi saudara. Berapa sungguhnya kita mempolakan, mengkondisikan
ruang lingkup hidup kita tuh dengan firman yang sudah diperkatakan buat diri kita. Lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tolong salah seorang yang sudah dapat silakan baca. Ayo kita aktif merespon. Silakan siapa saja dengan suara yang keras. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya. Janganlah engkau lupa. Yang pertama dikatakan janganlah engkau lupa. Kalau kita lupa kita susah mengeluarkan. Kita akan cari-cari. Artinya dengan mengingat kita punya satu referensi yang pasti. Lanjut. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Anda perhatikan perkataannya tetapi renungkan, 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 renungkan. Apa maksud kata renungkan bahkan siang dan malam? Apa? Artinya begini saudara, firman yang aku perkatakan itu jangan menjadi sesuatu yang seperti makanan. Sudah mengendap, sudah bahasa saya ya, sudah tidak hangat, sudah tidak menarik. Sebaliknya, waktu kita merenungkan, firman itu kembali bergelora di hati kita. Lanjut. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ya. Sesuai Anda perhatikan nggak? Anda perhatikan nggak? Lewat perenungan, tindakan kita yang tadinya mau tidak percaya, tindakan kita yang mau mundur, tindakan kita yang mau merasa kecil, diubah oleh perenungan firman. Itu sebabnya Tuhan mau berkata begini, ketika kau terima nubuat yang spesifik tentang dirimu, simak, dengarkan, renungkan. Dikatakan siang dan malam. Dan itu akan menjadi amunisi buat dirimu menghadapi situasi yang sepertinya berbeda. Lanjut. Supaya engkau bertindak hati-hati Ya. sesuai dengan segala Atau yang bertindak tertulis akurat di dalamnya. sesuai, according. Merefer kepada perkataan yang sudah Tuhan katakan. Terus? Sebab dengan demikian Engkau? perjalananmu akan berhasil Wow. dan engkau akan beruntung. Mantap nggak? Mantap nggak? Situasi apa yang terlalu sukar bagi Tuhan yang sedang menyertai kita? Nggak ada. Situasi apa yang terlalu tidak mungkin? Nggak ada. Haleluya. Mari kita akan lihat Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Silakan seseorang yang sudah dapat, aktiflah membaca. Iya. Perhatikan, Yesus merefer kepada perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama. Yesus mengutip sebuah perkataan di perjanjian lama. Untuk apa? Membungkam setan. Dengan apa kita membungkam setan? Dengan kepercayaan dirimu? No. Dengan apa kita membungkam sakit penyakit? Dengan kepedean kita? Berolahraga? Dengan apa saudara? Kembali kepada firman. Dengan apa kita membungkam setan yang melemahkan masa depan kita? Kembali kepada firman. Lanjutkan Om. Iya, kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Sekali lagi saudara, ketika Yesus berkata untuk batu kubur gua itu diangkat, itu keluar akibat. Saya berdoa kita jadi orang yang bisa membuat Tuhan kita yang sebetulnya selalu ingin menuntun kita dengan firman-Nya berbicara atas situasi kita. Makanya landasannya, jadilah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Terus dikatakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Makasih Eyang. Sekarang buka 2 Petrus pasal yang pertama ayat 21. Silakan yang sudah dapat.
Ya. 2 Petrus. Mm-mm. 2 Petrus 1 ayat 21. Iya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Anda mau menyangkali pesan Tuhan yang Anda terima karena logikanya nggak cocok, karena sikonnya nggak cocok, Anda sedang menyangkali Roh Tuhan yang sedang berbicara sama kita. Sekarang lihat kitab Yeremia pasal yang ke-6. Kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Saudara, firman akan mengokohkan hidup kita di situasi yang paling sulit. Firman akan menjadi satu pijakan yang sungguh-sungguh akan seperti batu karang yang tidak mudah dipecahkan oleh ombak. Tapi kuncinya adalah, coba lihat Yeremia 6 ayat 10, kita baca sama-sama, 2, 3. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan, sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar, sungguh firman Tuhan. Saudara, inilah keluh kesah Nabi. Mereka tidak berkata-kata sesuatu yang kosong. Tapi apakah kata-kata dan perkataan firman Tuhan buat bangsa pada waktu itu akan mengangkat, menolong, membela? Itu dimulai dari bagaimana umat Tuhan memberi atensi, memberi sebuah kesukaan. Ingat Mazmur Daud, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, pernah nggak dikirimi surat cinta? Hah? Pernah nggak? Kayaknya saya dari planet mana gitu. Saya orang yang rajin, saudara, kirim surat sama calon istri saya, yaitu Ibu Gembala. Rajin. Bahkan saking rajinnya, dan maaf nih, ini cerita-cerita, itu dulu ya. Ibu Gembala kan tahu kan, cuek orangnya. Saking tidak dibalasnya, saya taruh di amplop itu juga sekaligus perangko balasan. Saudara, saya tulis berlembar-lembar. Itu dulu ya, no respon. Tapi waktu dibalas, 2 penggal kalimat, itu kayaknya, aduh ini emas banget ini. Kusimpan. Teman-teman yang mengikuti saya dari lama, Anda tahu, saya suka menulis. Saya suka menyimak kalimat. Dan waktu, makanya kalau Anda terhubung dengan Ibu Gembala, lebih baik telepon. WA lama dibalas, telepon aja. Jangan harus dibalas panjang, Anda harus mengerti kan maksudnya kan. Waktu dibalas itu, saudara, tahu nggak? Saya waktu itu lagi selesai kecelakaan sepeda motor, patah kaki. Itu kayaknya penghiburan banget loh. Penghiburan banget, saudara. Padahal yang datang itu bukan orangnya. Dan itu juga akibat apa? Ya coba-cobalah titip perangko balasan di amplop surat itu. Saya mau kasih tahu, saudara. Tuhan itu sebetulnya pribadi yang selalu, kapan ya saya bilang, kita harus bisa jadi pribadi yang mewadahi hati Tuhan. Dia punya banyak hal mau curhat, mau cerita. Nah, jangan menyerah di sini. 1-2 langkah di depan, kau akan lihat keajaiban.
Kalau saja kita mau mewadahi hati Tuhan, Anda akan amazed. Luka yang paling dalam pun terlalu mudah bagi Tuhan. Anda pernah dikecewakan, tapi buat Tuhan, mana ada yang terlalu sukat dan terlalu rumit. Kita harus belajar punya hati yang mewadahi hati Tuhan. Yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang malam. Saya mau tutup dengan sebuah cerita bagaimana Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itulah yang membuat saudara Yesus takjub. Saya bukan bicara nggak usah kerja, saya bukan bicara nggak usah lakukan apa-apa. Saya mau bicara di mana hati kita, di mana prioritas hati kita. Waktu hidup kita merefer kepada apa yang sudah Tuhan perkatakan. Saya mau kasih tahu, tidak ada badai gelombang yang tidak taat kepada perkataan Yesus. Makanya waktu Yesus berkata kepada angin, danau, diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Mari kita kembali kepada Dia. Biarkan firman-Nya terus menguatkan kita. Amin.